Hai, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai tugas akuntansi yaitu proyek perusahaan jasa. Dengan saya Wahyu Sinaga, dengan NIM 2505072041. Saya Lydia Yunika Manurung dengan NIM 2505072045. Saya Cecilia Fitriani dengan NIM 2505072089. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. 3, 2, 1, go. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Perkembangan industri jasa di Indonesia menunjukkan tren positif, termasuk dalam sektor jasa perawatan diri seperti pangkas rambut. Salah satu pelaku usaha di bidang ini adalah Pangkas Sejahtera, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan layanan potong rambut dan perawatan pria dengan kualitas dan kenyamanan yang tinggi. Seiring meningkatnya permintaan dan persaingan yang ketat, pengelolaan keuangan yang baik menjadi aspek krusial agar usaha ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, laporan keuangan menjadi alat penting untuk memantau kondisi finansial perusahaan serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai perusahaan jasa, Pangkas Sejahtera tidak menjual barang fisik, tetapi menawarkan layanan langsung kepada pelanggan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangannya memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal pencatatan pendapatan jasa, beban operasional, serta aset tetap seperti kursi barbershop, alat cukur, dan perlengkapan lainnya. Tanpa laporan keuangan yang jelas dan akurat, pemilik usaha akan kesulitan dalam menilai profitabilitas, efisiensi operasional, serta potensi pengembangan usaha di masa depan. Melalui makalah ini akan dibahas secara mendalam bagaimana Barbershop Sejahtera menyusun laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, apa saja komponen utamanya, serta bagaimana laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan perencanaan. Dengan pemahaman yang tepat terhadap laporan keuangan, perusahaan jasa seperti Pangkas Sejahtera dapat mengelola sumber daya secara optimal dan meningkatkan daya saing di tengah dinamika pasar jasa yang terus berkembang. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? 2. Apa saja informasi perusahaan Pangkas Sejahtera? 3. Bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan EMKM. 1.3 Tujuan makalah. 1. Untuk mengetahui pengertian dari perusahaan jasa. 2. Untuk mengetahui apa saja informasi perusahaan Pangkas Sejahtera. 3. Untuk mengetahui cara penyusunan laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM. Bab 2. Pembahasan 2.1 Pengertian perusahaan jasa. Menurut Kotler dalam Skuri dan Sofyan 2024, perusahaan jasa adalah perusahaan mengacu pada tindakan atau aktivitas yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk jasa. Produk utama dari perusahaan ini adalah layanan yang bersifat tidak terwujud seperti jasa potong rambut, konsultasi, pengiriman, pendidikan, hingga perawatan kesehatan. Karena tidak menghasilkan barang, perusahaan jasa lebih mengandalkan keterampilan, waktu, dan tenaga kerja sebagai komponen utama dalam operasionalnya. Menurut Agung Prasetyo 2003 dalam Aulia, Medinal, dan Mulyani 2019, perusahaan jasa memiliki 4 ciri utama: intangible, tidak berwujud dan hanya bisa dikonsumsi; inseparability, diproduksi dan dikonsumsi bersama dengan interaksi penyedia kepada pelanggan; variability, kualitas bervariasi tergantung siapa, kapan, dan di mana diberikan; serta perishability, tidak dapat disimpan sehingga perlu penyesuaian kapasitas sesuai permintaan. Misalnya, pendapatan dicatat sebagai jasa diberikan, bukan setelah barang dikirim seperti pada perusahaan dagang atau manufaktur. Contoh perusahaan jasa sangat beragam dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti barbershop, salon kecantikan, bengkel kendaraan, jasa pengiriman, dan lembaga pendidikan. Meskipun berbeda-beda jenis jasanya, semua perusahaan jasa memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan, pelayanan, dan kualitas jasa sangat menentukan keberhasilan perusahaan jasa di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Laporan keuangan memegang peranan vital bagi perusahaan karena menyajikan informasi krusial yang mendasari pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pengambilan keputusan, laporan keuangan membantu manajemen merumuskan strategi, operasional, dan investasi yang tepat. Investor mengandalkan laporan ini untuk menilai potensi investasi dan risiko terkait, sementara kreditor menggunakannya untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Pemerintah juga memanfaatkan laporan keuangan untuk keperluan perhitungan pajak dan regulasi. Selain itu, laporan keuangan berperan dalam evaluasi kinerja perusahaan, di mana laporan Rabalogi mengukur
profitabilitas, neraca menilai likuiditas dan solvabilitas, serta laporan arus kas memberikan gambaran tentang efisiensi operasional dalam pengelolaan kas. Lebih lanjut, laporan keuangan menjamin transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, laporan keuangan adalah instrumen esensial bagi perusahaan untuk mengelola bisnis, menarik investasi, dan mematuhi peraturan yang ada. 2.2 Informasi perusahaan Pangkas Sejahtera. 2.21 Gambaran umum perusahaan. Nama perusahaannya Pangkas Sejahtera, alamatnya Medan, Sumatera Utara. Jenis usaha jasa pangkas rambut. Modal awalnya itu 30 juta rupiah. Pangkas Sejahtera adalah usaha jasa perseorangan yang bergerak di bidang penyediaan layanan pangkas rambut. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2023 dengan modal awal pemilik sebesar 30 juta rupiah. Sejak saat itu, Pangkas Sejahtera terus berkembang dan melayani para pelanggan hingga saat ini. Di sini saya akan membacakan transaksi sekaligus memasukkannya ke dalam tabel persamaan akuntansi. Sebelumnya saya akan menjelaskan adapun aspek utama sebelum memasukkan ke dalam tabel adalah kita membuat judulnya yang terdiri atas nama usaha jasa, lalu accounting question, periode, dan satuan moneter dalam rupiah. 2.2.2 Transaksi Pangkas Sejahtera. Pada bulan Juli 2025, kami telah melakukan wawancara dengan pemilik dari Pangkas Sejahtera yang berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 87, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, 20151. Adapun hasil yang kami peroleh dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut. Kasnya itu 4 juta, sewa dibayar di muka itu 15 juta, peralatan itu 11 juta, dan modalnya itu 30 juta, remarknya itu beginning capital. Untuk transaksi Pangkas Sejahtera selama bulan Agustus 2025 sebagai berikut. Tanggal 1 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 200.000. Kasnya itu bertambah 200.000 dan owners capitalnya itu bertambah 200.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 2 Agustus membeli peralatan meja secara tunai sebesar 60.000, kasnya itu berkurang 60.000 dan equipmentnya itu bertambah 60.000. 2 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 180.000. Kasnya itu bertambah 180.000 dan owners capitalnya itu bertambah 180.000 dan remarknya itu service income. Pada tanggal 2 Agustus, membeli peralatan berupa kursi secara tunai sebesar 85.000, kasnya itu berkurang 85.000 dan equipmentnya itu bertambah 85.000. Tanggal 3 Agustus, membayar perlengkapan berupa cat rambut secara tunai sebesar 80.000. Kasnya itu berkurang 80.000 dan supplies-nya itu bertambah 80.000. Baru 3 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 240.000. Kasnya itu bertambah 240.000 dan owners capitalnya itu bertambah 240.000, remarknya itu service income. Tanggal 4 Agustus membayar beban spanduk secara tunai sebesar 120.000, kasnya itu berkurang 120.000 dan owners capitalnya itu berkurang 120.000, remarknya itu other expense. Tanggal 4 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 170.000, kasnya itu bertambah 170.000 dan owners capitalnya itu bertambah 170.000, remarknya itu service income. Tanggal 5 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 180.000, kasnya itu bertambah 180.000 dan owners capitalnya itu bertambah 180.000 dan remarknya itu service income. Tanggal 6 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 180.000, kasnya itu bertambah 180.000 dan owners capitalnya itu bertambah 180.000, remarknya itu service income. Tanggal 7 Agustus membeli bedak secara tunai sebesar 20.000, kasnya itu berkurang 20.000 dan supplies-nya itu bertambah 20.000. 7 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 250.000, kasnya itu bertambah 250.000 dan owners capitalnya itu bertambah 250.000, remarknya itu service income. 8 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar 100.000, kasnya itu bertambah 100.000 dan owners capitalnya itu bertambah 100.000, remarknya itu service income.
9 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp210.000, kasnya itu bertambah Rp210.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp210.000, dan remarknya itu service income. 10 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp200.000, kasnya itu bertambah Rp200.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp200.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 11 Agustus membeli sabun sebesar Rp22.000, kasnya itu berkurang Rp22.000, dan supplies-nya itu bertambah Rp22.000. Pada tanggal 11 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp140.000, kasnya itu bertambah Rp140.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp140.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 12 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp220.000, kasnya itu bertambah Rp220.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp220.000, dan remarknya itu service income. Pada tanggal 13 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp300.000, kasnya itu bertambah Rp300.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp300.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 14 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp180.000, kasnya itu bertambah Rp180.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp180.000, remarknya itu service income. 15 Agustus membeli silet secara tunai sebesar Rp100.000, kasnya itu berkurang Rp100.000, supplies-nya itu bertambah Rp100.000. Pada tanggal 15 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp50.000, kasnya itu bertambah Rp50.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp50.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 16 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp80.000, kasnya itu bertambah Rp80.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp80.000, dan remarknya itu service income. Pada tanggal 17 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp100.000, kasnya itu bertambah Rp100.000, dan owners capitalnya bertambah Rp100.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 18 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp120.000, kasnya itu bertambah Rp120.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp120.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 19 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp200.000, kasnya itu bertambah Rp200.000, owners capitalnya itu bertambah Rp200.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 20 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp190.000, kasnya itu bertambah Rp190.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp190.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 21 Agustus menerima pendapatan sebesar Rp310.000, kasnya itu bertambah Rp310.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp310.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 22 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp200.000, kasnya itu bertambah Rp200.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp200.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 23 Agustus membayar beban air secara tunai sebesar Rp75.000, kasnya itu berkurang Rp75.000, dan owners capitalnya berkurang Rp75.000, remarknya itu water expense. Pada tanggal 23 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp120.000, kasnya itu bertambah Rp120.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp120.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 24 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp100.000, kasnya itu bertambah Rp100.000, dan owners capitalnya bertambah Rp100.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 25 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp200.000, kasnya itu bertambah Rp200.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp200.000, remarknya itu service income. 26 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp210.000, kasnya itu bertambah Rp210.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp210.000, remarknya itu service income. 27 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp220.000, kasnya itu bertambah Rp220.000, dan owners capitalnya itu bertambah Rp220.000, remarknya itu service income. Pada tanggal 28 Agustus menerima pendapatan jasa sebesar Rp200.000, kasnya itu bertambah Rp200.000, owners capitalnya itu bertambah Rp200.000, remarknya itu service income. 28 Agustus membeli minyak rambut secara tunai Rp55.000, kasnya itu berkurang Rp55.000, dan supplies-nya itu bertambah Rp55.000. Pada tanggal 29 Agustus membayar beban listrik secara tunai sebesar Rp150.000, kasnya itu berkurang Rp150.000, dan owners capitalnya itu berkurang Rp150.000,
Remarknya itu electricity expense. Pada tanggal 29 Agustus, menerima pendapatan jasa sebesar 240.000. Kasnya itu bertambah 240.000 dan owners capitalnya itu bertambah 240.000. Remarknya itu service income. Pada tanggal 30 Agustus, menerima pendapatan jasa sebesar 110.000. Kasnya itu bertambah 110.000 dan owners capitalnya itu bertambah 110.000. Remarknya itu service income. Pada tanggal 31 Agustus, menerima pendapatan jasa sebesar 100.000. Kasnya itu bertambah 100.000 dan owners capitalnya bertambah 100.000. Remarknya itu service income. Yang terakhir, 31 Agustus, membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Kasnya itu berkurang 2.500.000 dan owners capitalnya itu berkurang 2.500.000. Remarknya itu salary expense. Harta sama dengan hutang tambah modal. 32.655.000 sama dengan 32.655.000. Perhitungan penyusunan aset tetap. Harga perolehan dikali tarif penyusutan. Penyusutan per tahun 11.145.000 dikali 25% sama dengan 2.786.250. Penyusutan per bulan 2.786.250 per 12 bulan sama dengan 232.187. 2.4 Laporan keuangan sesuai standar SAK EMKM. 2.4.1 Penyelesaian laporan keuangan. 2.4.1.1 Income Statement. Pangkas sejahtera laporan laba rugi periode 31 Agustus 2025 dalam rupiah. Income Service income 5.500.000. Expense Salaries expense 2.500.000. Water expense 75.000, electricity expense 150.000, total expense 2.775.000. Profit before interest and tax 2.775.000. Other income and other expense. Other income, other expense 120.000. Total other income and other expense 2.655.000. Net profit 2.655.000. 2.4.1.2 Statement of Financial Position. Pangkas sejahtera laporan posisi keuangan periode 31 Agustus 2025 dalam rupiah. 1. Aset 1.1 Current asset 1.1.1 Cash 6.233.000. 1.1.4 Supplies 277.000. 1.1.5 Prepaid Train 15 juta. Total current aset 21.510.000. 1.2 Fixed asset 1.2.8 Equipment 11.145.000. Total kapital 32.655.000. Total aset 32.655.000. 2. Liabilities 2.1 Short term liabilities 0. Total short term liabilities 0. 2.2 Long term liabilities 0. Total long term liabilities 0. Total liabilities 0. 3. Kapital 3.1.1 Owner capital 30 juta. 3.1.2 Profit 2.655.000. Total liabilities ditambah kapital 32.655.000. 4.1.3 Catatan atas laporan keuangan. Pangkas sejahtera. Catatan atas laporan keuangan periode 31 Agustus 2025 dalam rupiah. 1. Informasi umum pangkas sejahtera. Pangkas sejahtera adalah usaha jasa pangkas rambut yang beralamat di Jalan Pembangunan nomor 87 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Usaha ini berdiri sejak tahun 2023 dan bergerak di bidang jasa pelayanan potong rambut serta perawatan pria. Pangkas sejahtera didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan kenyamanan bagi pelanggan di sekitar wilayah Medan. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan pangkas sejahtera disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SAK EMKM. Laporan keuangan yang disajikan meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis dan menggunakan data transaksi aktual. Semua angka dicatat dalam mata uang rupiah. 3. Kebijakan akuntansi. A. Kas. Kas dan setoran kas dicatat dalam bentuk uang tunai yang tersedia di perusahaan. B. Aset tetap. Aset tetap pangkas sejahtera terdiri dari kursi barbershop, meja, alat cukur, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional. Semua aset tetap dicatat sebesar harga perolehannya. C. Pengakuan pendapatan dan beban.
Pendapatan diakui saat jasa telah diberikan kepada pelanggan dan pelanggan telah melakukan pembayaran. Beban diakui pada saat terjadi atau timbulnya kewajiban. D. Modal. Modal merupakan dana yang disetor oleh pemilik, yaitu sebesar 30 juta. Pemilik berhak mengambil sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi dengan pencatatan yang memadai. 4. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. A. Aset tetap. Nilai aset tetap diperkirakan stabil, sehingga nilai aset pada 31 Agustus 2025 diyakini tidak mengalami penurunan signifikan. B. Beban gaji. Beban gaji karyawan tetap dan kontrak diakui sebesar 2.500.000 per bulan sesuai perjanjian kerja yang berlaku. C. Instrumen keuangan. Perusahaan mengelompokkan aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan serta pengeluaran untuk pembelian perlengkapan seperti kursi, alat cukur, bedak, sabun, dan silet cukur yang digunakan untuk menunjang pelayanan. 5. Informasi tambahan. Pendapatan jasa bulan Agustus 2025 sebesar 5.500.000. Total beban meliputi beban gaji sebesar 2.500.000, beban air sebesar 75.000, beban listrik sebesar 150.000, beban spanduk dan perlengkapan sebesar 120.000. Laba bersih yang diperoleh pada bulan Agustus 2025 adalah sebesar 2.655.000. 6. Pernyataan penutup. Laporan keuangan ini menggambarkan kondisi keuangan Pangkas Sejahtera untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2025. Penyusunan laporan ini telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan jasa dapat disimpulkan bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. Proses akuntansi yang dilakukan mencakupi pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan arus kas dan pengeluaran. Perusahaan jasa yang diwawancarai menerapkan sistem pencatatan yang cukup terstruktur dengan dukungan teknologi yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan serta periodik. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi akuntansi tidak hanya terbatas pada pencatatan, tetapi juga berperan strategis dalam perencanaan dan evaluasi kinerja usaha. Selain itu, wawancara ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana teori akuntansi yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan dalam praktik dunia kerja. Pengalaman ini memperluas pemahaman mahasiswa tentang pentingnya ketelitian, konsistensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas akuntansi. Melalui wawancara langsung, mahasiswa dapat melihat secara langsung tantangan dan solusi yang dihadapi oleh praktisi akuntansi di lapangan. Dengan demikian, kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai bentuk pembelajaran kontekstual yang menghubungkan teori dan praktik secara nyata. 3.2 Saran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha jasa pangkas rambut, disarankan agar pelaku usaha lebih memperhatikan pencatatan keuangan secara rutin dan terstruktur, meskipun skala usahanya tergolong kecil. Penggunaan aplikasi pencatatan sederhana atau pembukuan manual yang konsisten akan sangat membantu dalam mengontrol pemasukan, pengeluaran, serta keuntungan usaha. Selain itu, bagi mahasiswa yang belajar akuntansi, disarankan untuk lebih banyak terlibat langsung dengan usaha mikro seperti ini, agar memahami pentingnya akuntansi dasar dan menunjang keberlangsungan dan pengembangan bisnis kecil di masyarakat. Adapun daftar pustakanya, adapun dokumentasi. Terima kasih.